طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Kembali lagi kita melanjutkan membaca hadis-hadis kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dengan syarah ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saqub hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita sudah memasuki bab baru, masih di kitab Taharah, yaitu Babul Janabah. Ya, bab tentang janabah. Apa itu janabah? Kita lihat di catatan kaki yang ditulis oleh Syekh, al-janabatu ma'khudhatun minal bu'di. Ya, asal kata janabah adalah al-bu'd, yaitu jauh. Al-bu'd artinya jauh. Qila li'anna al-muttasafa biha yatajannabu mawadhi'as salati. Katakan karena seorang yang disifati dengan janabah, nanti istilahnya adalah junub. Orang yang bersifat dengan janabah itu disebut junub. Ya. Dia yatajannabu mawadhi'as shalah. Dia menjauhi tempat-tempat sholat. Karena kita tahu kalau orang yang junub, baik itu karena mimpi basah, ya, atau mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, atau berjima, ya, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani, ya, ini semua menyebabkan junub, ya, menyebabkan janabah, dan orang yang junub atau seorang junub ini tidak boleh sholat, ya, sampai dia mandi. Sampai dia mandi untuk mengangkat junubnya atau mengangkat hadas besar. Ya. Waqila limujanabatihin nas. Ya. Dan dikatakan juga ya, karena jauhnya dia dari manusia, menjauh dari manusia. Waqila limujanabatin nutfati wa mufaraqatiha mahallaha. Ya. Secara bahasa artinya jauh tadi, maksudnya an-nutfah yaitu air mani menjadi jauh darinya, dari tempat asalnya. Ya. Ya, menjauh atau berpisah dari tempat asalnya mani itu. Ya, ketika mani keluar, ya, maka dia jauh dari tempat asalnya. Wa khurujiha, dan keluarnya mani tersebut. Wa bu'diha amma kanat fihi minal jasad. Ya, masih semakna yang tadi. Ya, mani keluar, ya, menjauh dari tempat asalnya. Wa yuqal junubun lil mudzakkari wal muannatsi, ya, wal musanna wal majmu'. Ya, jadi kata junub, nah, kalau disebut junub berarti orang yang janabah, ya, orang yang berhadas besar tadi. Ya. Janabah ini berarti ada beberapa tadi, ada 3 ya, kurang lebih ya. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, baik itu dengan jima, ya, onani misalnya, ya, atau yang lainnya. Ini mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kedua, ya, mengeluarkan mani dengan tidak sengaja, misal dengan mimpi basah, ya. Mimpi basah,
Ya, dan semuanya ini keluar dengan syahwat ya. Mani tersebut keluar dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, juga status janabah bisa didapat dengan jima, ya hubungan suami istri, baik itu keluar mani maupun tidak keluar mani. Jadi jima ya ketika apa namanya kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, yaitu sudah dikatakan jima, maka keluar tidak keluar mani itu sudah yang membuat status dia janabah. Ya. Maka orang yang janabah ini dengan sebab-sebab tadi, ya kurang lebih 3 sebab kita sebutkan, dia disebut junub. Ya, orangnya disebut junub. Ya, dan ini untuk laki-laki, perempuan, ya 2 orang maupun banyak orang. Jadi junub satu kata saja ini bisa digunakan untuk mudzakkar, muannas, musanna maupun jama'. Ya, meskipun ya dalam hadis misalnya ya Aisyah pernah mengatakan ya junubani, ya 2 orang yang junub, ya. Atau misalnya mau dibentuk jamak junubuna atau junubina, ya itu juga boleh. Itu juga boleh. Wallahu taala alam. Kemudian kita baca hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turuqihi laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinati wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada suatu hari berjumpa dengan Abu Hurairah ya di suatu jalan di Madinah, wahwa junubun, dalam keadaan Abu Hurairah junub, ya, dalam keadaan Abu Hurairah junub. Qala, kemudian Abu Hurairah menceritakan fan khanastu minhu. Nah, kemudian setelah berjumpa dengan Nabi tadi, saling melihat, ya, bertemu, ya, tiba-tiba Abu Hurairah rasa malu dan kemudian langsung menghindar, langsung bersembunyi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kan kalau ketemu ya sahabat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya langsung ya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian ya menyambut beliau, ya bersamai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kebiasaan para sahabat. Ya. Kemudian bertanya apabila ada masalah-masalah yang ingin ditanyakan. Nah ini kok Abu Hurairah ya bertemu Nabi tiba-tiba langsung menghilang, langsung pergi, ya dengan ya bersembunyi, pergi beliau, ya menghindar. Fadhahabtu faqtasaltu. Nah, kemudian aku menghindari Nabi, aku bersembunyi, kemudian aku pergi mencari tempat untuk mandi. Ya, jadi beliau mandi karena beliau junub ya. Kemudian beliau mandi, tsumma ji'tu, setelah selesai mandi, kemudian Abu Hurairah datang kembali kepada Nabi SAW, faqala aina kunta ya Aba Hurairah. Maka Nabi SAW langsung bertanya, ya beliau keheranan, kemana saja tadi engkau wahai Abu Hurairah, kamu ketemu saya kok nggak nyapa nggak apa langsung pergi gitu ya. Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Ya, beliau menjawab, "Eh, tadi itu wahai Rasul saya junub. Ya, saya junub. Maka saya nggak suka kalau saya duduk denganmu, bertemu denganmu, ya, dalam keadaan saya tidak suci. Ya. Wa ana ala ghairi taharatin. Dalam keadaan saya tidak suci. Saya nggak suka, wahai Rasul. Nah, makanya saya pergi, kemudian saya mandi dulu.
Ya. Kemudian Nabi menimpali faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Kata Nabi SAW, ya, ini beliau keheranan, subhanallah, maha suci Allah. Sungguhnya seorang mukmin itu la yanjus, tidak najis, ya. Ya, seorang mukmin itu la yanjus, tidak najis. Ya, beliau keheranan karena Abu Hurairah ya menganggap kalau ya atau punya persepsi bahwa kalau dia junub maka dia najis. Badannya dia najis, maka dia nggak mau deket-deket Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW membantahnya, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Ya, subhanallah, sungguhnya mukmin itu tidak najis. Ya, mukmin itu suci. Baik, ini hadis ke-33. Mari kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh di sini, wa afadal hadis. Yang pertama di antara faedah hadis ini adalah annal mu'mina la yanjus wa annal muslima tahirun hayyan wa mayyita. Ya, faedah pertama adalah seorang mukmin itu tidak najis. Ya, baik najis secara hissi maupun maknawi. Ya, jadi ada najis fisik, ada najis non fisik. Sungguhnya seorang mukmin itu sama sekali tidak najis, baik fisiknya maupun hatinya maupun secara eh, maknawi, ya. Wa annal muslima tahirun. Nah, sungguhnya seorang muslim itu suci, hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dalam keadaan sudah menjadi mayit. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Ya, maka para ulama membahas, ya, jumhur ulama mengatakan orang kafir juga suci, ya, badannya. Orang kafir juga suci badannya secara hissi, secara fisiknya suci, ya, tidak najis. Ya, adapun secara maknawi, ya, secara non fisiknya orang kafir itu najis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya bukan badannya, bukan secara fisik. Ya, ya, tapi apa namanya, hatinya yang najis, yang dipenuhi oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipenuhi oleh dosa dan kesyirikan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, wa annal junuba lahu an yadhhaba fi hawaijihi wa an yahdura majalisa ahlil ilm. Seorang yang junub itu boleh untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, semisal dia pergi ke pasar, ya, atau dia makan, minum, ya. Ya, jadi nggak diwajibkan harus langsung mandi setelah junub, ya, kecuali memang setelah dia junub datang waktu sholat, maka wajib segera mandi. Tapi kalau waktu sholat masih luas, masih lama, ya, sholatnya, datang waktu sholatnya, maka ya dia boleh memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dulu. Ya, tidak harus langsung mandi. Ya, termasuk di sini juga menghadiri majelis ilmu juga boleh. Ya, boleh untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, wa an yahdura majalisa ahli ilmi. Ya, boleh menghadiri majelis-majelisnya ahli ilmu. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, anna araqa al-junubi wa fadlatahu at-tahirah كالدمع والعرق والريق تبقى على طهارتها لأن بدنه لا ينجس بالجنابة. Ya. Faedah yang ketiga bahwasanya
keringatnya orang yang junub, ya, dan selainnya yang suci berupa dama', air mata, ya, araq, ya, keringat, warriq, dan air liur, ya ini semua suci karena badannya itu tidak najis karena sebab junub atau janabah. Ya, ini jelas sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Kemudian wa afada kadzalika jawaza ta'khiril ikhtisal, ya, bolehnya yang menunda mandi, ya, setelah junub. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma ankara ala Abi Hurairah tarkahu lil ikhtisali lima sa'alahu aw lamma sa'alahu aina kunta wa innamal afdalul mubadaratu lil ikhtisali liyazilal hadatsul akbaru an badanih. Nah, faedah terakhir, ya, bolehnya menunda mandi. Karena Nabi SAW tidak mengingkari Abu Hurairah. Ya, tidak mengingkari Abu Hurairah ketika beliau bertanya, dari mana kamu tadi? Ya, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Nabi hanya bertanya. Ya. Ya, akan tetapi yang paling afdol, yang paling utama adalah bersegera untuk mandi. Supaya hadas besarnya segera hilang dari badan kita. Ya, itu di antara faedah hadis ini, ya, hadis nomor 33. Ya. Nah, ya, kemudian mungkin kalau bisa ditambahkan faedah lainnya adalah kita belajar di sini betapa bagusnya adab dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan orang yang dihormati, ya, ustadz, ulama, ya, orang yang lebih tua, ya, orang-orang yang dihormati, maka hendaknya kita, ya, berhias, ya, atau setidaknya menyiapkan diri kita supaya diri kita itu bersih, ya, bersih dan rapi, wangi, ya, berpenampilan baik, ya, sebelum bertemu orang-orang yang dihormati, ya, orang-orang yang punya kedudukan, ya, apalagi guru atau ustadz, ya. Hendaknya kita menemui mereka dalam keadaan yang terbaik, baik pakaian kita, badan kita, ya. Jangan menemui mereka dalam keadaan kotor, lusuh, ya, belum mandi, misal. Ya. Maka dari hadis ini kita bisa belajar ya Abu Hurairah, ya, tentang adab, ya, yang baik kepada guru, ustadz, atau orang-orang yang dihormati. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, ya, faedah lainnya adalah, ya, ketika seorang guru atau ustadz atau ahli ilmu, ya, dia melihat kesalahan yang ada pada muridnya berupa pemahaman misal atau persepsi yang salah, ya, maka hendaknya ditegur, ya, dengan bahasa yang baik, kemudian dijelaskan, ya, mana yang benar. Sebagaimana di sini Abu Hurairah punya persepsi, punya anggapan bahwasanya kalau orang junub itu dia najis badannya, maka nggak boleh dekat-dekat dengan orang. Ya, khawatir nanti menajisi orang lain, membuat najis orang lain. Ya, tapi dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu, ya. Karena apa? Karena sungguhnya seorang mukmin itu tidak najis dengan sebab, ya, junub, ya. Maka diingatkan oleh Nabi dan dijelaskan, ya, pemahaman yang benar seperti apa. Ya, ya, itulah faedah-faedah yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.